Semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kembali dengan channel saya Tony83 Kalio. Itu hari ini saya akan membahas masih tetap seputaran Kalio, teman-teman. Tapi dengan adanya pertanyaan di saya ada yang nyatakan, Pak Tony, bagaimana sih cara mengobati luka bagi penderita diabetes yang sulit keringnya di situ. Nah, sebelum saya sampaikan di tutorial hari ini, untuk bantu teman-teman jangan lupa subscribe, share, like, dan komen teman-teman ya, untuk supaya ini lebih menyebar. Mudah-mudahan ini lebih bermanfaat teman-teman ya, lebih bermanfaat. Apa yang saya ceritakan ini berdasarkan pengalaman saya selama 10 tahun menjalankan atau mengkonsumsi, bahkan menceritakan kepada banyak kejadian pasien-pasien di lapangan teman-teman ya, kurang lebih ya 10 tahun seperti yang di awal saya ceritakan. Nah, hari ini saya akan membahas, jadi banyak di lapangan, saya yakin tim-tim Kalio sudah banyak yang merasakan juga pengobatan dengan Kalio, tapi hari ini saya akan coba memperjelas teman-teman ya. Jadi di saat seseorang pasien itu menderita luka, tapi si penderita di anggota tubuhnya itu, tapi ternyata kok sulit kering. Ternyata dicek, penderita ini juga menderita kadar gula tinggi teman-teman. Nah, yang saya pahami, di saat kadar gula tinggi itu luka itu pasti sulit kering teman-teman, karena banyak terjadi penyumbatan teman-teman ya, sehingga sulit terjadi regenerasi sel teman-teman ya. Nah, sebelum untuk menjelaskan cara konsumsinya, saya akan kembali menjelaskan kandungannya teman-teman. Ingat, di session pertama saya menjelaskan kandungannya, bahwa air Kalio ini memiliki kandungan air minum pH tinggi secara BPOM teman-teman ya. Jadi ini layak dikonsumsi, tapi izinnya adalah memiliki pH tinggi. pH singkatan dari potensi hidrogen, artinya air Kalio ini memiliki kandungan hidrogen tinggi. Nah, harapan kita di sini ya, di saat seseorang mengkonsumsi Kalio dengan pH tinggi ini, mampu membantu meningkatkan kadar pH di dalam darah teman-teman. Tapi yang saya katakan, untuk meningkatkan kadar pH di dalam darah itu tidak semata-mata minum Kalio naik teman-teman ya. Untuk salah satunya kita anjurkan minum Kalio ini itu kondisinya itu perut kosong teman-teman ya, kondisi perut kosong. Nah, di sini kalau kondisi perut penuh seperti yang di session kedua, itu kan saya ada jelaskan, nanti teman-teman bisa simak di part 2-nya, di situ untuk lebih jelas. Nah, untuk ini saya akan menjelaskan itu proses untuk pengobatannya teman-teman. Pengobatannya ya. Kenapa sih luka itu sulit kering? Itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, biasanya saya anjurkan adalah si pasien memiliki alat untuk pengukur kadar gula ya. Saya yakin sekarang itu udah lebih umum, atau kalau misalnya saya anjurkan sekali sih memiliki alatnya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita harus ngetes lagi ke lab, kita harus bolak-balik, bahkan mungkin di apotek ada ya untuk alat pengetesannya. Nah, lebih praktis untuk teman-teman, bagi penderita gula darah itu wajib memiliki, karena kita bisa mengontrol teman-teman, mengontrol kadar gula kita di situ. Itu saya yakin bisa kita pelajari di situ ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa konsultasikan dengan ahli kesehatan ya. Biasanya penderita kadar gula itu kan makan obat itu setiap hari teman-teman, obat penurun kadar gula. Nah, di sini silahkan teman-teman konsultasikan obat apa yang cocok bagi si penderita. Nah, yang tutorial sekarang ini banyak ada pertanyaan, Pak Tony, saya sudah konsumsi obat umum yang dianjurkan, tapi luka saya ini cukup lama belum kering. Nah, bisa nggak dibantu dengan Kalio? Berdasarkan pengalaman saya, itu banyak yang sudah mendapatkan hasil teman-teman ya. Saya yakin tim-tim dari Kalio selama menjalankan
sudah banyak juga yang mendapatkan testimoni atau melihat langsung di situ ya. Saya pribadi itu juga banyak kita mengalaminya. Salah satu yang saya ingat sekali ada teleponan itu dari Pak Carta di Bekasi. Sempat teleponan terus kemudian kirim video. Beliau sangat senang karena pasiennya itu ternyata dari nggak bisa pakai sepatu ternyata sampai bisa pakai sepatu. Dikirim video ke saya itu nenteng kalio di situ ya, nenteng 2 dus kalio dengan menggunakan sepatu. Wah, saya senang sekali melihatnya itu teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman sehingga bisa terjadi kesembuhan di situ, itu yang paling penting. Jadi sebenarnya kita harus menurunkan kadar gulanya, terus kemudian kalio ini menjadi alat bantu di saat ada konsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter. Silahkan tetap diminum, kemudian cek kadar gulanya berapa. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Konsumsi kalio teman-teman. Konsumsi kalio sebagai alat untuk memaksimalkan ya. Nah, biasanya seperti yang di session sebelumnya, bagi yang penderita belum pernah minum kalio, tetap saya anjurkan setengah tutup teman-teman. Kemudian tes, lakukan 1 tutup. Saya tidak ceritakan di session ini, itu teman-teman bisa cek di session sebelumnya teman-teman untuk cara minum. Tapi yang di sini saya anjurkan ternyata sudah melakukan pengecekan, tubuh tidak pusing, tidak mual, tidak keluar keringat. Nah, baru teman-teman saya anjurkan pertama kali itu nanti untuk masuk ke terapi pengobatannya, teman-teman pagi bangun tidur itu minimal setengah botol, teman-teman. Setengah botol. Jadi dari sini sampai sini, teman-teman. Nanti antara itu bangun tidur, kondisi perut kosong, teman-teman. Terus kemudian antara jam 3 jam 4 sore itu kan kondisi perut juga kemungkinan kan makan siang itu jam 12 atau jam 1 teman-teman ya. Nanti jam 3 jam 4 itu kondisi perut kosong. Jangan habis jam 3 makan teman-teman ya. Jam 3 teman-teman makan terus minum kalio, saya tidak anjurkan. Makan misalnya jam 12 atau jam 1, nah terus kemudian jam 3 atau jam 4 perut kan kondisi perut sudah kosong, teman-teman wajib minum setengah botol lagi ya. Nanti antara mau tidur mungkin makan malamnya jam 7, jam 9 atau jam 10 mau tidur minum lagi setengah botol. Jadi lakukan 1 hari itu minimal 1,5 botol. Waktu tengah malam bangun, misalnya tengah malam atau jam 2 teman-teman atau jam 1 teman-teman bangun, itu saya anjurkan mau misal ke toilet pipis, teman-teman boleh nggak minum kalio? Wajib saya katakan minum lagi teman-teman ya, karena di saat malam itu kondisi kita perut paling kosong, terus kita istirahat di saat organ tubuh kita itu sel-sel kita paling maksimal regenerasi sel teman-teman ya. Nah, terus cara pengobatan selain konsumsi di sini itu teman-teman lakukan dulu selama rata-rata 3 hari 4 hari. Bila tidak terjadi pegel ngilu seperti di session sebelumnya, saya anjurkan itu tingkatkan. 1 hari boleh nggak ditingkatkan menjadi 2 botol sehari, boleh teman-teman. Yang penting kondisinya minum kondisi perut kosong ya. Nah, semakin cepat darah kita menjadi lebih alkali, itu akan lebih cepat membantu teman-teman ya, lebih cepat membantu untuk supaya penyumbatan tadi itu lebih terurai. Terus apa yang harus dilakukan dengan lukanya? Nah, biasanya banyak saya melihat pasien-pasien itu waktu ternyata luka itu biasanya ditutup perban teman-teman ya. Tutup perban salah nggak? Sebenarnya tidak salah. Saya yakin tujuannya supaya tidak kena debu atau bahkan kuman ya. Nah, di sini tapi saya melihatnya di saat ditutup itu tidak ada sirkulasi udara yang cukup teman-teman. Nah, biasanya terapi yang saya gunakan adalah tekniknya saya bilang dulu sama si pasien, Pak, Bu, bisa nggak selama terapi menggunakan kalio ini supaya lebih memaksimalkan untuk kesembuhan, untuk 1-2 minggu jangan keluar rumah dulu, banyak di aktivitas di dalam aja gitu. Lukanya ini supaya tidak, kalau keluar kan kena debu tadi saya katakan atau binatang, itu wajib diperban. Tapi kalau di dalam rumah itu silahkan teman-teman perbannya dibuka. Setelah perbannya dibuka, terus kemudian gimana untuk menghindari debu atau binatang? Itu silahkan tutup dengan kain ya, dengan selimut. Tapi kan ada rongga udara.
Nah, di sini. Terus kemudian lukanya gimana? Saya sering katakan, boleh nggak disemprot dengan kalio? Biasanya kita lakukan juga waktu kondisi seperti sedang mencuci luka, teman-teman. Ya, nah itu boleh nggak dicuciin menggunakan kalio? Karena kalio memiliki pH jauh lebih tinggi, ya, pH yang cukup tinggi bahkan. Di sini kondisinya itu diharapkan mampu membunuh bakteri, teman-teman. Ya, diharapkan mampu lebih membersihkan luka tadi di situ dibanding kalau kita cuci dengan air biasa, teman-teman, atau air hangat. Ya, kalau saya lebih condong kita cuci atau kita bersihkan menggunakan kalio, teman-teman. Terus minumin sehingga pH darah kita jauh lebih meningkat. Dengan catatan, boleh nggak minum jumlah banyak? Silahkan di saat tidak terjadi yang namanya tadi saya di session sebelumnya saya ingatkan kembali, tidak pegel di sini, teman-teman. Di punggung belakang, terus kadang-kadang bangun tidur kok ngangkat tangan agak berat, angkat kaki agak berat. Saya katakan kalau ada setelah minum kalio itu terjadi reaksi tadi, saya anjurkan stop, teman-teman. Stop dulu sehari atau 2 hari, bahkan usahakan setelah itu cek menggunakan alat pengukur kadar gula dalam darah. Lakukan cek, saya yakin itu biasanya kalau sampai terjadi seperti gula kita udah mulai turun, teman-teman. Nah, kalau terlalu turun, terlalu drop juga nggak boleh. Nah, nanti bisa dikurangi obat. Kalau memang konsumsi obat kimia yang udah dianjurkan, kalau misalnya memang menggunakan merek tertentu, ternyata kadar gulanya udah sangat rendah, boleh nggak diminum? Saya tidak anjurkan. Saya yakin ahli kesehatan juga pasti tidak menganjurkan. Tunggu. Jadi sebenarnya alat obat untuk penurun kadar gula itu digunakan di saat kadar gula kita tinggi. Gitu. Contoh, karena di saat pankreas kita rusak kan sulit memproduksi insulin. Nah, ternyata waktu kita makan, contoh makan karbohidrat tinggi, contohnya makan nasi, otomatis kadar gula kita naik. Diperlukan nggak obat seperti itu? Sangat diperlukan. Nah, tapi kalau kadar gula kita rendah, saya yakin kalau ditambahin dengan obat penurun kadar gula lagi, nanti ngedrop, teman-teman. Nah, di sini yang harus kita perhatikan. Jadi kenapa saya anjurkan bagi penderita kadar gula tinggi, terus kemudian apalagi lukanya ini sulit kering, harus yang dimiliki adalah alat pengukur kadar gula supaya teman-teman bisa cek langsung kondisi kadar gula di dalam darah si pasien. Itu yang saya anjurkan. Nah, kembali di sini, bila teman-teman sudah konsumsi 1,5 botol sehari, tingkatkan menjadi 2 botol. 2 botol ternyata belum terasa ngilu, boleh nggak tingkatkan menjadi 2,5 botol, maksimal di 3 botol, teman-teman. Ya, sehari, tapi jangan kaget, biasanya di saat habis 1 dus maksimal di 2 dus, ya udah mulai terjadi perubahan, teman-teman. Ya, lukanya nanti biasanya yang saya lakukan itu pertama, misalnya kita ketemu pasien, itu kadang-kadang kita suka foto, teman-teman. Kondisi lukanya itu seperti apa. Terus kita tes kadar gulanya berapa. Nah, terus kemudian kita terapi pengobatannya. Nah, nanti setelah itu kita tes lagi. Kita kalau bisa dari keluarga atau si pasien itu fotoin itu, lihat nanti perubahannya dari luka tadi, biar ada pembuktian, teman-teman. Di situ nanti di hari keberapa itu lukanya kok ternyata makin kering. Di situ rata-rata berdasarkan pengalaman kita, kalau lukanya cukup parah, ya itu rata-rata itu antara 5 sampai 7, maksimal di 10 dus baru mulai terlihat. Sangat terlihat sekali perubahannya, teman-teman. Bahkan di kita tuh kadang-kadang sering kita cuciin menggunakan kalio, itu bukan hanya disemprot, teman-teman. Ya, bukan hanya disemprot, tapi kita suka kucurin sedikit kalau lukanya itu ternyata sangat parah, teman-teman. Ya, di situ yang harus kita pahami. Nah, di sini ini yang saya ingin berbagi berdasarkan pengalaman, ya, selama kita menjalankan air minum pH tinggi, terutama dengan merek kalio. Di sini pengalaman ini ternyata membuat saya berani berbagi. Sebenarnya terinspirasi berpikir gini, banyak yang telepon ke saya ternyata kebingungan gitu, banyak kebingungan waktu itu, tapi saya biasanya hanya menyampaikan melalui telepon.
Nah, sekarang supaya lebih mempraktiskan, saya ingin berbagi di sini. Mudah-mudahan video ini itu bisa lebih dimanfaatkan di situ ya. Sebelum saya tutup, di sini jangan lupa subscribe, share, like, dan komen untuk di Tony 83 Kalio, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan semangat pagi, salam sehat dan sukses buat kita semua.